Halo Fire Signs, Aries Leo Sagittarius. Sekarang kita general reading lagi ya. Dan ini timeless. Jadi kapan aja kamu nonton, silakan kalau ada yang positif bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif juga. Dan ini collective reading, jadi akan menarik banyak energi. Ini untuk Fire Signs yang berelemen api. Temanya adalah pelajaran yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat. Aries, Leo, Sagittarius. Kita lihat ya, semoga ini membantu. Oke, di sini ada Strength. Ada Fire King. Dan Ten of Sky atau Ten of Swords. Oke, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, aku merasakan di sini sebagian besar ya sedang berada di sesuatu yang mungkin membuat kamu percaya diri gitu ya, membuat kamu merasa berada di atas angin, berada di puncak dunia gitu ya. Karena itu adalah buah dari kerja keras kamu. Kamu itu sudah menguatkan diri kamu gitu ya, untuk menjalani hidup dengan berbagai macam ujian gitu ya, halangan, rintangan, dan kamu berhasil sekarang berada di titik puncak. Dan sebagian aku merasakan seperti itu ya, sebagian lagi mungkin kamu itu berusaha untuk menguatkan diri, berusaha untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kamu itu baik-baik aja, terlepas dari apapun yang terjadi dalam hidup kamu, baik itu baru-baru ini atau memang membawa trauma dari masa lalu. Yang aku rasakan di sini, karena ada Ten of Sky atau Ten of Swords, sepertinya ada yang perlu diubah gitu ya. Jadi di sini cara kamu mengatasi masalah atau bagaimana kamu menunjukkan kepada dunia ya bahwa kamu adalah sosok yang kuat, yang pemberani, yang bisa dibilang mungkin percaya dirinya itu tinggi gitu ya. Yang aku lihat di sini mungkin sebenarnya percaya diri itu baik ya, tapi kalau sesuatu yang berlebihan, apapun itu ya, kebaikan pun kalau berlebihan itu akan menjadi tidak baik. Nah, di sini pelajaran yang akan kamu dapatkan adalah sesuatu yang berlebihan itu akan menjadi sesuatu yang menyusahkan kamu. Jadi tidak baik lagi gitu ya. Apapun bentuknya, meskipun itu adalah sesuatu yang positif. Justru dengan adanya si Fire King gitu ya, kayak kamu tuh ada di puncaknya kesuksesan, karir kamu lagi bagus, banyak yang perhatian sama kamu, atau apapun ya kondisi kamu, di sini kamu diminta untuk tidak lupa diri. Karena Ten of Sky ini adalah kartu sesuatu yang berakhir dengan menyakitkan gitu ya. Jadi misalnya sebagai contoh, kamu itu sekarang sedang berada di posisi puncak ya, karir ataupun segala sesuatunya dalam hidup kamu merasa sedang berada dalam kondisi yang baik-baik aja. Tapi kalau kamu itu lupa diri ya, karena King of Fire ini atau King of Wands ini juga mengindikasikan orang yang sangat percaya diri dan cenderung arogan gitu ya, maka nanti ini ya, karena kan roda hidup itu berputar. Kamu mungkin tidak merasa atau tidak akan mengira ya bahwa hidup itu tidak selamanya seperti yang sekarang kamu jalani. Walaupun kamu tahu ya, tapi kamu tidak merasa. Ya, karena biasanya kalau kita sedang ada di puncak kebahagiaan, kesuksesan, kita tuh luput ya dari perasaan-perasaan empati, perasaan-perasaan yang rendah hati gitu ya. Itu semua terkubur. Itu semua bisa dibilang tidak kelihatan gitu ya. Karena secara mata kamu melihatnya apa yang tampak di mata kamu itu semuanya bagus-bagus. Semuanya itu membuat kamu merasa akulah yang
terbaik gitu ya. Nah, sebenarnya ya kalau untuk di sisi yang kamu bisa menghargai orang lain gitu ya, karena menghargai orang lain sama juga menghargai diri sendiri, itu nggak masalah. Cuma karena aku melihat di sini setelah kartu King of Fire ada Ten of Sky, di sini pelajarannya adalah kamu itu mungkin kelewatan gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau belum sampai kelewatan, kamu itu perlu bisa menyeimbangkan energi kamu. Dan juga di sini aku melihatnya ya, sebenarnya ya kamu itu memang berhak ya untuk mendapatkan kesuksesan, mendapatkan perhatian. Tapi kamu juga harus ingat, karena dengan kamu bisa seperti sekarang ini, itu bukan hanya dari usaha kamu aja gitu ya, tapi juga ada semacam energi-energi positif yang mendorong kamu. Ya, energi positif itu datangnya bisa dari mana saja. Dari kebaikan kamu kepada orang lain, dari memang semesta mendukung kamu, dan lain-lain gitu ya. Artinya energi positif ini memang mendukung kamu untuk sukses. Tapi kalau kamu sampai lupa diri dan bahkan cenderung kamu itu melihat segala sesuatunya jadi lebih rendah dari kamu, nah maka akan muncullah Ten of Sky ini. So, di sini pelajaran yang akan kamu dapatkan adalah bagaimana kamu bisa menjadikan diri kamu bijak ya. Jadi meskipun di masa lalu kamu itu banyak mengalami kepahitan, kamu itu banyak mengalami halangan dan rintangan, bukan berarti kamu itu sekarang memperlakukan orang lain dengan apa yang kamu alami di masa lalu. Apalagi kamu itu seperti melampiaskan kepada orang yang gak tahu apa-apa gitu ya. Jadi jangan sampai kamu kelewatan lah, istilahnya gitu ya. Jadi secara overallnya jangan sampai kelewatan karena nanti itu akan berimbas ke diri kamu sendiri. Bahkan bisa dibilang ya kalau di sini aku melihatnya ketika kamu sudah sampai ke puncak maka kamu itu akan terjun bebas. Terjun bebas dan di bawah itu misalnya kamu itu membentur batu atau bahkan ada yang tajam-tajam di bawah ya, jadi ibaratnya tuh udah nggak ketolong lagi gitu ya. Benar-benar dari titik puncak jatuh ke ground zero. Di sini juga artinya kalau kamu itu mempertahankan sesuatu atau melakukan sesuatu, itu jangan terlalu menekan gitu ya. Jangan sampai kamu menekan diri kamu sendiri apalagi orang lain. Karena itu sama ya, efeknya akan sama. Meskipun menurut kamu gitu ya, aku menekan orang lain karena memang itu yang harus aku lakukan. So di sini banyak sekali ya warning supaya kamu itu tidak kelewatan ya dalam menggunakan kekuatan kamu, karena bisa jadi itu ya nanti akan seperti kamu menyalahgunakan kekuatan atau kekuasaan yang sebenarnya tadinya itu baik ya diberikan untuk kamu, tapi akhirnya itu akan menjadi bumerang. Oke, sekarang kalau spesifik percintaan ya. Di sini sih kelihatannya mungkin ada sebagian dari kamu tuh yang sudah berusaha keras ya. Apakah ketika mendapatkan si dia atau di dalam hubungan itu kamu berusaha keras untuk mempertahankan bagaimana supaya api cintanya itu tidak padam. Nah, cuma kalau misalnya dia itu bukan yang terbaik untuk kamu, bukan jodohnya kamu, maka kamu perlu ikhlas. Di sini aku melihatnya kalau kamu tidak bisa ikhlas, nantinya akan menjadi patah hati, gitu ya, ada kekecewaan. Di pekerjaan juga mirip-mirip gitu ya, jadi mungkin kamu sudah berusaha keras, sudah benar-benar mengerahkan kemampuan kamu, tapi sekali lagi ya, kalau kamunya itu terlalu pede atau kamunya tuh kayak benar-benar merasa paling, melihat segala sesuatunya itu tidak dengan rendah hati, nah ini yang dikhawatirkan kamu akan mendapatkan musibah atau kekecewaan ya, hasil yang kamu harapkan itu tidak sesuai. Jadi di sini benar-benar kamu itu perlu mempertimbangkan ya, effort kamu apakah itu sepadan dengan hasil yang akan didapatkan.
Oke, jadi secara keseluruhan itu ya pelajaran yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat. Nah, sekarang kita tarik Oracle Advice. Ada pesan apa untuk Aries, Leo, dan Sagittarius? Atau nasihat? Atau clue tambahan? Energy warp. Ya. Aku merasakan dari tadi memang ada energi yang gak balance ya. Tapi cenderungnya tuh lebih atau kelebihan. Energi yang berlebihan ya. Jadi di sini kamu diminta untuk bisa memperbaiki energi ya. Menyeimbangkan lagi energi kamu. Jangan keterlaluan ya, karena nanti pelajarannya itu akan lebih besar ya. Aku merasakan kalau sekarang mungkin kamu diberi pelajaran dengan kesenangan, dengan hal-hal yang semacam di atas angin gitu ya, menjadi sorotan. Tapi kalau kamu itu kelewatan, segala sesuatunya berlebihan, maka nanti akan jatuhnya juga menyakitkan gitu ya. Jadi jagalah energi kamu, gunakan untuk hal-hal yang positif ya energinya, energi positif untuk hal yang positif. Kalau ada energi negatif itu perlu di detox gitu ya. Jangan kamu gunakan untuk mendukung kamu, karena itu nanti akan menyebabkan malapetaka gitu ya. Oke, so demikian dulu reading untuk Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Semoga membantu. See you and take care.